Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adingga Rama Bulara dengan NIM 21002034. Program Studi Administrasi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi minggu kedua, yaitu prinsip dasar kewirausahaan. Prinsip dasar kewirausahaan yang pertama, hakikat dan konsep dasar kewirausahaan. Hakikat pentingnya kewirausahaan yaitu berasal kita lihat dari pengertian dari Zimmerer tahun 1996. Ia mengatakan bahwa kewirausahaan itu adalah proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Jadi, kewirausahaan itu adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Selanjutnya yaitu proses kewirausahaan. Secara umum, proses melakukan wirausaha itu adalah yang pertama, tahap memulai. Tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin, apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi atau melakukan franchising, juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, atau manufaktur, atau produksi, atau jasa. Yang selanjutnya yaitu tahap melaksanakan usaha. Tahap ini seorang wirausaha mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, yaitu pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinannya yang meliputi bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Yang selanjutnya yaitu mempertahankan usaha. Tahap di mana wirausaha berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Yang terakhir yaitu mengembangkan usaha. Tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha barunya yaitu tidak kompeten dalam manajerial, kurang berpengalaman, kurang dapat mengendalikan keuangan, gagal dalam perencanaan, lokasi yang kurang memadai, kurangnya pengawasan, sikap kurang sungguh-sungguh dalam melaksanakan wirausaha, dan ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Faktor penyebab keberhasilan dipengaruhi oleh perilaku para wirausahaan, antara lain yang pertama, innovative entrepreneurship, bereksperimentasi secara agresif, terampil mempraktekkan, dan transformasi interaktif. Yang selanjutnya itu imitative entrepreneurship, meniru inovasi yang berhasil dari para innovative entrepreneur. Fabian entrepreneurship, sikap yang teramat berhati-hati dan sikap skeptikal, tetapi yang segera melaksanakan peniruan-peniruan yang menjadi jelas sekali. Apabila mereka tidak melakukan hal tersebut, mereka akan kehilangan posisi relatif pada industri yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu drone entrepreneurship, penolakan untuk memanfaatkan peluang untuk melaksanakan perubahan-perubahan dalam rumus produksi, sekalipun hal tersebut akan mengakibatkan mereka merugi dibandingkan dengan produsen lain. Yang selanjutnya yaitu parasitic entrepreneurship, dalam konteks ilmu ekonomi disebut sebagai rent seekers atau pemburu rents. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian berwirausaha. Yang pertama, keuntungan berwirausaha antara lain yaitu yang pertama, dengan wirausaha maka terbuka lebar menjadi bos dalam perusahaan. Yang kedua, terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh. Yang ketiga, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Yang keempat yaitu terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Yang kelima yaitu terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam usaha. Yang keenam, bebas mengelola keuangan dan merasa kekayaan sebagai milik sendiri. Dan yang terakhir, tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Selanjutnya yaitu kerugian dalam berwirausaha antara lain. Yang pertama, pengorbanan personal. Yang kedua, beban tanggung jawab yang besar. Yang ketiga, kecilnya margin keuntungan dan kemungkinan gagal. Materi selanjutnya yaitu makna entrepreneurship dalam pengelolaan pendidikan.
Sikap kewirausahaan yang tangguh sangat dibutuhkan oleh setiap penyelenggara sekolah yang sekarang dan ke depan dalam rangka menghadirkan sebuah lembaga sekolah yang murah namun berkualitas serta produktif. Kewirausahaan atau entrepreneurship merupakan sikap untuk melakukan suatu usaha di mana terampil memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia tanpa mengabaikan sumber daya yang dimilikinya. Dalam rangka menumbuhkan sikap kewirausahaan pada lembaga sekolah, hendaknya diarahkan pada dua sasaran pokok, yaitu siswa dan lembaga sekolah. Yang selanjutnya yaitu manfaat sekolah dikelola menggunakan konsep kewirausahaan. Yang pertama, manfaat kewirausahaan bagi sekolah. Melalui pengembangan kewirausahaan di sekolah diharapkan dapat meningkatkan gairah dalam penyelenggaraan proses pendidikan, mensejahterakan aktivitas sekolah, serta meningkatkan produktivitas kerja, serta meningkatkan aktualisasi diri sekolah sebagai laboratorium masyarakat. Yang kedua yaitu manfaat kewirausahaan bagi siswa. Pengembangan kewirausahaan sekolah juga diharapkan memberikan keuntungan kepada siswa, di mana dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan manajerial tingkat sederhana untuk mengelola dan memasarkan suatu produk dalam 6 bentuk kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Selanjutnya yaitu metode pengembangan kewirausahaan sekolah. Keberhasilan pengembangan kewirausahaan sekolah yang paling utama dapat diukur bagaimana kemampuan dalam membaca peluang dan memanfaatkan segala potensi dan kemampuan yang dimilikinya untuk mencapai peluang itu sesuai dengan tujuan bisnis profit taking. Hasil pengembangan kewirausahaan tersebut adalah untuk mendukung kecukupan modal sekolah dalam rangka pengembangan proses pendidikan agar bisa bertahan dan berkembang ke depan. Materi selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi kewirausahaan sekolah. Monitoring ini bertujuan untuk mengetahui apakah program kewirausahaan sekolah berjalan sesuai rencana semula atau tidak, sehingga diketahui apa hambatan yang terjadi serta bagaimana seharusnya pengelola kewirausahaan sekolah mengatasi masalah tersebut. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah kewirausahaan dapat mencapai tujuan atau tidak, yaitu menghasilkan profit yang dapat digunakan memperkuat modal sekolah dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. Baiklah, sekian penyampaian materi singkat dari saya. Jika ada perkataan saya yang kurang mengenakan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.